Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan tentunya salam Cerdas berkarakter. Terima kasih para sahabat karakter yang telah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Dan sebelum memulai kegiatan ini, izinkan kami untuk membuka masker terlebih dahulu. Betul. Baik. Karena seluruh kru yang bertugas di sini telah melakukan swab dan hasilnya semua negatif. Betul sekali. Dan memang alhamdulillah ya, kita sudah bisa berkumpul di sini dan tentunya semuanya sudah swab negatif dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Feby Sukamdani dan rekan saya Siti Jenab, tentunya dari Pusat Penguatan Karakter Sekretariat Jenderal Kemdikbudristek, yang akan memandu ya, atau semacam kita ya untuk nge-host aja ya. Iya, nongkrong santai tapi berkualitas. Di dalam acara yaitu podcast Parade Konten 3 Dosa Besar Pendidikan. Dan podcast ini merupakan rangkaian dari kegiatan penguatan karakter di Pekan untuk Sahabat Karakter 2021. Jadi pekan ini khusus diperkhususkan khususan untuk sahabat karakter. Wow, senang sekali ya. Jadi semua rakyat Indonesia pastinya sahabat karakter gitu lah ya. Jadi semuanya tentunya ingin tahu apa sih tema podcast hari ini gitu ya. Temanya kan 3 dosa besar pendidikan. Dan emang 3 dosa besar itu apa sih gitu? Apa saja gitu. Pasti ada yang sudah tahu dan yang belum tahu tonton terus pastinya di podcast kita ya. Karena di 3 dosa besar ini yang pertama itu ada tentang perundungan. Betul, kemudian kekerasan seksual dan juga intoleransi. Dan kali ini kita akan mengundang para narasumber ahlinya yang mengerti sekali tentang Jadi kita nggak hanya berdua. Kalau berdua nanti ngamang-ngamang. Kita meramaikan suasana. Kita meramaikan suasana yang diramein nih suasana. Dan juga selain narasumber yang bergabung bersama kita, nanti juga ada PLT Kepala Pusat Penguatan Karakter bersama kita. Dan juga tentunya kita didampingi oleh rekan kita juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat. Terima kasih yang akan membantu menemani kita tentunya ya. Ya, sehingga konten ini, kegiatan ini dapat dinikmati oleh seluruh kalangan tentunya. Tentunya baik. Dan tidak lupa kita juga ada kompetisi. Kompetisi? Iya. Kalau udah kompetisi ini berbau-bau hadiah pasti seru tentunya. Tapi kompetisinya apa nih? Betul. Jadi kompetisinya tentunya mengulas konten video dari kita, dari YouTube yang ada di Cerdas Berkarakter. Ya. Betul, jadi tema-tema video tentang 3 dosa besar pendidikan khusus di episode kali ini silakan saja dilihat di YouTube kami, di YouTube Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI, ini alamatnya di bawah. Nanti langsung saja untuk dilihat dan kompetisinya videonya itu diunggah di Instagram masing-masing. Sebut atau mention Instagram kami @cerdasberkarakter.kemdikbud.ri dan juga ada hashtagnya di bawah ini. Nah, silakan nanti hashtagnya juga diikuti. Diikuti langsung nanti tinggal di posting ya Teh Jenab. Jadi contohnya nih, wah keren nih video tentang 3 dosa besar pendidikan atau misalnya perundungan. Karena ini sesuai dengan pengalaman saya pernah dirundung Tapi nanti ada positifnya tentunya ya sahabat karakter. Kami yakin sahabat karakter pasti kreatif. Betul. Jadi silakan saja untuk komentar atau resensi atau mengulas konten dari kami dari YouTube Cerdas Berkarakter, dilihat, kemudian dikomentari, kemudian diposting ya, diunggah ya. Jadi nanti jangan kan ada lupa hadiah tentunya. Diposting. Betul, akan ada hadiah tentunya. Hadiahnya menarik sekali. Yes, dan akan lebih menarik juga kalau misalnya kali ini kegiatan kita akan awali dengan mendengarkan bersama yaitu arahan dari PLT Kepala Pusat Penguatan Karakter kita. Iya, tentunya Bapak Insinyur Hendarman MSc PhD selaku PLT Kapus PK. Kami persilahkan kepada Pak Hendarman. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Feby Sukamdani dan juga Mbak Jenab. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terutama Pusat Penguatan Karakter, ingin menyambut baik penyelenggaraan podcast Parade Konten 3 Dosa Besar Pendidikan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Pekan untuk Sahabat Karakter yang biasa kami sebut Puspeka, yang sebenarnya sudah kami mulai pada tahun lalu, pada tahun 2020.
Mengapa kami mengadakan podcast Parade Konten Tiga Dosa Besar Pendidikan ini? Karena Tiga Dosa Besar Pendidikan itu menjadi program prioritas dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi di bawah kepemimpinan Mas Nadiem Anwar Makarim. Jadi tiga dosa itu yaitu menyangkut perundungan atau lebih sering kita kenal sebagai bullying, kemudian kekerasan seksual dan intoleransi. Dan ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita bersama, Bapak Ibu sekalian, sahabat karakter. Mengapa? Karena kita ingin menjadikan reformasi pendidikan kita itu kemudian yang menciptakan suasana pembelajaran yang sehat, aman, dan nyaman. Dan itu akan dimungkinkan kalau kita bisa menghindari atau mengatasi atau mencegah dan bahkan memerangi tiga dosa besar pendidikan itu. Dan kita kalau memperhatikan bahwa banyak sekali masalah kekerasan seksual ini kenapa dilakukan penting, karena ini banyak terjadi di perguruan tinggi, sehingga kalau Bapak Ibu mengikuti berita-berita yang ada sekarang banyak ungkapan ya penyampaian dari mereka yang selama ini mungkin terpendam. Dan kemudian masalah perundungan Bapak Ibu, ini secara sederhana misalnya kita tidak boleh memberikan label kepada seseorang. Misalnya kalau dia karena bentuk tubuhnya kemudian kita memberi label sesuatu, ini adalah hal yang harusnya kita hindari. Dan bentuk perundungan maupun juga nanti kekerasan seksual itu bisa secara fisik, kemudian secara cyber bullying dan juga pada non fisik. Dan inilah yang menjadi bagian kenapa kami di Pusat Penguatan Karakter, karena kami diberikan mandat oleh Mas Menteri untuk menjadi bagian dari penuntasan tiga dosa besar pendidikan. Untuk itu, maka pada kali ini akan ada beberapa narasumber yang nantinya akan memberikan bahasan dan kemudian memberikan pencerahan kepada kita semua, sahabat karakter, bagaimana tiga dosa besar pendidikan itu harus kita perangi dan kita harus menjadi bagian untuk mendukung gerakan memerangi tiga dosa besar pendidikan itu. Marilah kita bersama-sama mengikuti diskusi narasumber yang sudah kami hadirkan untuk sahabat karakter semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendarman. Terima kasih Pak Hendarman. Senang sekali ini sudah mendapat arahan. Semoga sehat selalu Pak Hendarman di sana. Amin, amin ya rabbal alamin tentunya. Dan juga kita bisa langsung berlanjut nih Teh. Iya. Langsung saja kita ingin membahas sebuah tema, salah satu dari tiga dosa Sudah besar masuk materi ya Pak? pendidikan. Aduh, Betul. jadi serius tapi tidak nih. Ini tentunya tetap santai, tapi kita nanti akan bahas satu dosa dulu. Tapi nggak kita kasih tahu Betul, nih. kita akan lihat bersama dan kita akan bikin lebih santai lagi Teh Jenab dengan menyaksikan video iklan layanan masyarakat berikut ini. Ini tentang asal daerah dari orang-orang yang memakai baju adat di video berikut. Namun mungkin ini ada salah satu asal daerah dari sahabat karakter tentunya. Baik, selamat menyaksikan. Halo, kenalin aku Cila, umur aku 18 tahun dan aku seorang mahasiswa. Halo, perkenalkan nama saya Nata Devatan, biasa dipanggil Han. Saya umur 17 tahun dan saya adalah pelajar SMA kelas 12. Assalamualaikum, nama aku Lutfia, aku sekarang mahasiswi semester 1. Nama aku Abi Putra Kusuma, umurku 20 tahun, aku seorang mahasiswa. Halo, aku Yasamin Jasam, aku umur 17 tahun, aku pelajar kelas 12. Boleh. Boleh banget. Siap dong, siapa takut? Mantap, silakan. Oke. Yaho ga Haisa bottom. Halo. Hai, aku Yasmin. Aniha demo le. Le rongo-rongo ya, Ba. B. Halo. Senari iso. Nyanyiin dong boleh lagu daerah dari daerah kakak gitu. Ngapo teh wak lajere etan ngale
Reng majeng tentonala pada mole. Hei, kemana? Kamari. Halo. Itu artinya apa ya? Di bahasa kakak ngajak main gimana sih? Ngajak jalan atau pergi? Berjalanan lawan ndak? Pernah denger tapi aku nggak tahu daerahnya mana. Kalau perkenalkan gitu, misalkan nama saya Han gitu, itu gimana bahasanya? Snon yejahan. Oke. Makanan khasnya apa dari masnya? Makanan asline sate. Kok tega Ki Monro? Iya baik kok. Apa ya? Pura nih gak manre. Balala zareu tafalua wausara dodo. Apakah kakak dari Sumatera? Engka janji nama Rica Ompi. Udah fix lah. Sulawesi Selatan kan? Bener gak sih? Bener. Sumpah Pemuda nikah benekeng sekedar perayaan. Yakin? Madura? Kan iya bener dari garis-garisnya. Babe Oser, Isya, Vandu, Kokame. Saya cukup yakin itu agak timur-timur ya. Papua ya? Halo Kak. Oh iya bener. Bener kan Sumatera. Tapi tadi kan aku nggak sempat jawab. Bener nggak Sumateranya dari Nias? Benar. Ana tanggal penting sing berkisah. Jawa Tengah bukan? Halo Mas, salam kenal. Halo, salam kenal juga. Bener nggak aku? Iya bener loh. Dari mana Mas aslinya Mas? Aku aslinya Tegal. Oh Tegal. Sebenarnya familiar banget kalau ngomong kan bahasa Tegal tuh kayak Tegal gitu kan. Menurut aku Sumpah Pemuda tuh suatu pernyataan janji bagi putra-putri Indonesia. Sumpah Pemuda itu adalah janji. Sebagai simbol, sebagai pengingat bahwa Indonesia tuh luas banget. Pernyataan para pemuda dan pemudi Indonesia. Untuk mengingatkan sih bahwa kita tuh satu tanah air dan bahasa juga. Janji kita sebagai pemuda Indonesia untuk kita harus terus memperjuangkan. Bahwa kita tuh mempunyai hati dan semangat. Suatu peristiwa yang menentukan di mana itu pertama kalinya tersebutnya kata-kata Indonesia yang Beragam suku, adat, dan budaya. Dan kita punya bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Karena kalau kita bersatu, kekayaan kita, keunikan dari semua budaya, kalau dijadiin satu pasti akan terlihat dan kita akan menjadi semakin kuat. Supaya kedepannya kita sebagai bangsa Indonesia sudah memiliki satu visi yang sama dan untuk memperjuangkan, sekali lagi memperjuangkan bangsa Indonesia. karena generasi pemuda itu adalah generasi yang menentukan negara Indonesia itu mau dibawa kemana sih ke depannya. Kalau misalnya pemuda dan pemudi Indonesia tidak bersatu, mungkin 10 atau 20 tahun ke depan mungkin Indonesia bakal di tangan yang salah gitu. Kami putra-putri Indonesia mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda. Salam cerdas berkarakter. Ingat tanggalnya, kerjakan sumpahnya. Demi Indonesia maju. Wow, ada salah satu asal daerah kamu nggak sih dari video tadi? Iya ya, tadi ada nggak? Ada, kayaknya Tegal. Kelihatan Betul. banget. Iya, aku udah, iya betul. Seru sekali ya, atau mungkin salah satu yang jadi penanya tadi ada aku loh. Oh, Waktu muda. Waktu Gitu muda. ya. Tapi emang keren banget ya, tadi kita bisa mengenal tentang keberagaman ya kan. Bahkan dari video udah tadi kita bilang keberagaman kita nih. banyak, Iya, kita banyak udah ada belajar kisi-kisi, gitu. ya. Banyak belajar dari sana. Dan juga tadi terkait dengan video kita di tanggal 28 Oktober lalu Iya, tentunya tentang Sumpah Pemuda, karena tadi sudah ada clue-nya nih dari KPB, keberagaman berarti apa
apa nih salah satu dasar besar pendidikan yang akan kita bahas kali ini? Karena kita akan membahas tentang keberagaman, kebinekaan dan juga intoleransi. Wow, sudah disebut dasar besar. Langsung saja kalau gitu Teh Jenab. Iya, kita sapa nih narasumbernya tentunya yang sudah expert di bidangnya. Ada Kak Ahmad Zayadi yang merupakan tim teknis SKM atau staf khusus Mendikbudristek bidang kompetensi dan manajemen. Assalamualaikum Mas Halo, Zayadi. selamat siang Mas Zayadi. Apa kabarnya nih? Halo, selamat siang semuanya. Baik. Halo. Tetap semangat Mbak ya. Jenab. Senang sekali nih. Terima kasih Mas Zayadi sudah Semangat. bergabung bersama kami nih di sini. Tentunya kita mau obrol-ngobrol santai nih Mas Ya. ya. Namun tidak keluar dari Oke. intoleransi ya. Betul. Ini tentunya. kalau kita lihat Mas Zayadi tampak sumringah ya. Kami juga Iya. ikutan bahagia nih. Iya. Ya karena memang ada kalau kita bicara keberagaman Iya. Teh Jenab itu sesuatu yang sangat membahagiakan, membanggakan apalagi untuk Betul negeri sekali. kita. Apalagi untuk Indonesia ya. Betul, tapi memang kadang-kadang adalah tiba-tiba celah-celah yang akhirnya menimbulkan intoleransi. Tapi sebelumnya Mas Zayadi kita juga ingin tahu sebenarnya Iya. apa itu keberagaman dan mengapa akhirnya kita beragam. Beragam gitu nih. Ya, silakan menurut Mas Zayadi. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Hari ini kita bicara tentang keberagaman, satu kenyataan yang ini adalah menurut pandangan kita, menurut pandangan kita semua itu adalah merupakan suatu anugerah ya dari Tuhan, dan keberagaman itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kita diberikan bermacam-macam perbedaan, itu tidak untuk saling disamakan, tapi untuk, dan mari kita rayakan bersama keberagaman itu dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi keberagaman itu adalah kondisi masyarakat yang di dalamnya itu terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, gitu ya. Baik dari sisi suku tadi di video itu udah sangat menggambarkan sekali bagaimana kita kaya dengan baju adat gitu ya. Kemudian ada bahasa yang sangat kaya. Kemudian di masyarakat kita juga kita banyak menemukan berbagai macam ras, perbedaan keyakinan agama, kemudian perbedaan ideologi, pilihan politik, pilihan makanan, baju yang dikenakan juga beragam gitu ya. Seperti saat ini saya sedang memakai kaos, Kak Febi sama Kak Jenab pakai baju seragam, begitu cantik sekali. Kemudian perbedaan sosial budaya dan strata ekonomi. Jadi itulah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Keragaman itu adalah kondisi yang di dalamnya terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Dan itu harus kita syukuri, karena itu bagian dari anugerah yang sudah Tuhan berikan. Seperti kalau kita datang ke sebuah taman, di mana di dalamnya itu beraneka ragam bunga yang terdapat di dalamnya. Tentu itu sangat menarik dibandingkan misalnya kita datang ke sebuah taman yang hanya satu warna gitu. Jadi keragaman dan keberagaman itu adalah fitrah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua, dan itu kita rayakan. Itu kira-kira Kak Febi, Kak Jenab. Baik, terima kasih nih Kak Zayadi. Maka keberagaman itu fitrah ya. Jadi walaupun berbeda, tapi nantinya ada yang harus menyatukan. Atau bagaimana sih menurut Kak Zayadi nih menjaga kebersamaan itu tetap indah ya, menjaganya. Seperti apa sih Kak? Ya, kita harus memahami bahwa keberagaman itu adalah kekayaan, modal ya. Modal yang dalam konteks Indonesia itulah yang menyatukan kita gitu. Sejak dahulu kalau kita lihat memang Indonesia itu terdiri dari keragaman, salah satunya dilihat dari lingkungan fisik, misalnya daerah. Tidak semua di Indonesia itu daerahnya itu pantai gitu. Ada yang gunung gitu ya. Kemudian ada yang daerah persawahan, tapi juga ada daerah perkotaan gitu. Itu yang kemudian menimbulkan banyak efek. Misalnya kalau daerah gunung itu mata pencarian dengan daerah pantai itu berbeda. Kemudian menimbulkan adat istiadat yang berbeda pula. Dan kemudian di berbagai
tanah air itu juga kepercayaan dan alirannya itu juga bermacam-macam. Di Indonesia yang diakui 6, tapi sebenarnya kalau kita telisik keyakinan saja itu hampir ratusan ya, bahkan mungkin ribuan yang hidup di tanah air gitu ya. Kemudian sosial budayanya juga beragam. Dan satu lagi yang perlu kita lihat mengapa kita itu beragam, kita bisa lihat dari aspek sejarah gitu ya. Aspek sejarah itu misalnya seperti yang dituturkan oleh pelawat asing Rabindranath Tagore ya. Kalau kakak-kakak mendengar nama ini tentu asosiasinya dengan salah satu susastra dari India, di mana dia menggambarkan betapa ketika agama Hindu dan Buddha itu hidup di sana di India itu tidak bisa bersatu. Tapi begitu dia datang ke Indonesia, bahkan ada monumennya yang sangat terkenal yaitu Borobudur, dan itu bisa hidup di tanah Jawa, di Jawa Dwipa dulu istilahnya, dan itu sangat mengagumkan bagi Rabindranath Tagore betapa orang-orang Nusantara sejak dahulu itu bisa menerima keragaman dan bisa mengunyah keragaman itu dengan caranya tersendiri, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di tanah air gitu. Kemudian Laksamana Cheng Ho juga menggambarkan, menulis di dalam catatannya bagaimana Indonesia itu sangat beragam dan banyak pelawat-pelawat lain yang juga melukiskan ini. Intinya adalah keberagaman itu kita lihat secara real itu bisa dilihat dari lingkungan fisik, daerah bermacam-macam, kemudian kita lihat juga dari sisi keyakinan, sosial budaya, dan juga dari aspek sejarah. Itu kira-kira Kak Feby dan Kak Jenab. Baik. Dan itu lagi-lagi memang bisa dilihat dari berbagai macam aspek, termasuk juga aspek sejarah tentunya. Jadi bagaimana kita tidak bangga dengan keberagaman itu. Namun memang kadang-kadang karena semakin banyak berbeda ya Mas Jayadi, mungkin saja timbul percikan-percikan yang akhirnya menimbulkan intoleransi di baliknya. Nah, untuk mengantarkan itu kita akan menyaksikan satu video iklan layanan masyarakat dulu Mas Day. Tapi tetap stay ya. Kita akan tampilkan ini dia video iklan layanan masyarakat tentang intoleransi. Silakan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mempersembahkan Cerdas Berkarakter bersama si Juki. Juki? Juki, kamera udah nyala nih. Juk, bangun Juk. Udah mulai nih. Iya, Mang. Maaf. Kita ulangi. Kita sambut si Juki. Juk, kok kamu doang yang disebut? Ya udah sih, Mang. Biar Juki deh yang kenalin. Halo semuanya. Ini Mang Aung. Dan ini Juki. Sebelumnya, gue mau ngucapin selamat datang di acara Cerdas Berkarakter bersama karakter yang cerdas, yaitu gue. Narsis kamu, Juk. Oh iya, Mang. Kali ini kita bakal ngomongin toleransi. Emang toleransi itu apa, Juki? Sederhananya, toleransi itu bagaimana kita bisa menerima sesuatu yang beda. Nah, contohnya agama di Indonesia. Keberagaman agama di Indonesia lahir dari sejarah ribuan tahun. Lalu terus tumbuh dan berkembang dan menjadikan kita beragam. Jadi, kita harus percaya semua agama? Ya nggak gitu juga sih, Mang. Toleransi beragama itu nggak maksain kepercayaan kita ke orang lain, nggak ganggu ibadah orang lain, dan nggak ngata-ngatain kepercayaan orang lain. Ya, semua agama pasti nganggap ajarannya yang paling benar lah, Juk. Ya nggak apa-apa, tapi kan selain hubungan sama Tuhan, kita harus membangun hubungan baik sesama manusia. Kalau merasa benar, ya nggak perlu nyinggung orang lain juga. Ingat, kita bebas beragama karena adanya kemerdekaan, dan kemerdekaan lahir dari persatuan. Persatuan ada ya karena toleransi, Mang. Tumben bener, Juk. Mumpung pakai baju keren gini, Mang. Terus, Mamang kenapa nggak pakai baju? Ini kan ntar ditonton bocah-bocah, Mang. Mamang kan macan. Mana ada macan pakai baju? Juki harus toleransi dong dengan perbedaan spesies kita. Walau, Mbak. Bener juga ya.
Wow, hualah humba gitu. Gemes Karena banget. serunya memang salah satu konten dari pusat penguatan karakter itu juga kita tampilkan dengan animasi dan kali ini kerjasama dengan dikemas sedemikian rupa Betul, ya. dan Walaupun kerjasama tadi dengan si Juki. si Juki dan si Mamang. si Mamang Maung ya jadinya. Pakai baju. Baik, itu dia. Jadi memang ada banyak sekali konten-konten pusat penguatan karakter yang dapat dimanfaatkan ya, dan salah satunya animasi ini. Ini rasanya menarik, hampir semua orang kan suka animasi. Iya, walaupun semua tadi usia. Juki sudah menyebutkan Ya. sih apa sih kurang lebihnya ya, kayak Iya, toleransi itu apa betul. sih. Namun kita juga nanti mau panggil lagi nih, panggil lagi dong. Kak Zayadi, Masih tentunya bersama masih kita bersama nih. kita. Jadi Siap. mungkin kita ngobrol lagi Ya, nih Kak ya, ya, ya. tapi sekarang tentang toleransi. Toleransi, aku langsung tentunya. ingin bertanya, Iya. sebenarnya apa itu toleransi, Kak Zayadi? Iya, silakan Kak. Ya, tadi tuh Juki itu udah ngasih penjelasan ya. Toleransi itu kita menghargai, kata kuncinya tuh menghargai ya. Menghargai atau menghormati perbedaan antar sesama manusia gitu. Jadi kata-kata menghargai atau respect terhadap adanya perbedaan, kita tidak memaksakan sesuatu kepada orang yang orang itu tidak nyaman atau tidak suka dengan yang sama dengan kita gitu. Intinya menghargai dan menghormati adanya perbedaan. Nah, dalam konteks toleransi itu ada penjelasan bahwa toleransi itu ada yang disebut sebagai toleransi pasif dan toleransi aktif gitu ya. Kalau toleransi pasif itu saya dengan si X berbeda gitu. Ya udah, berbeda saja gitu. Tapi kalau misalnya toleransi pasif, kita itu ngobrol. Kita itu membincangkan perbedaan itu, bahkan melakukan hal-hal yang bisa memperkuat perbedaan itu. Nah, itu dan yang didorong di dalam konsep itu adalah toleransi aktif gitu ya. Misalnya kita ambil contoh dalam konteks agama dan kepercayaan. Di dalam tetangga, di satu rukun tetangga atau satu komplek itu ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen misalnya. Kalau toleransi pasif, ya udah berbeda saja. Misalnya ketika Islam merayakan hari raya gitu, masing-masing itu saling menghormati, tidak ada perbincangan apapun gitu. Tapi kalau toleransi aktif, antara satu dengan yang lainnya itu bisa saling misalnya mengantarkan makanan, kemudian mengucapkan selamat sebagai bentuk interaksi sosial yang baik begitu ya. Kemudian bahkan lebih jauh membantu apa yang bisa dibantu, misalnya kalau dia lagi ada satu kebutuhan atau hajatan itu disiapkan, silakan tempat parkirnya di halaman saya misalnya seperti itu. Yang ini salah satunya sekarang ditunjukkan dalam konteks hubungan antar umat beragama dengan terowongan kebinekaan ya, kalau tidak salah namanya itu Istiqlal dan Katedral ya. Walaupun sekarang dalam masa pandemi belum difungsikan, tapi itu merupakan satu wujud atau bentuk toleransi aktif gitu. Misalnya katedral ada kegiatan, parkirnya di Istiqlal, begitu sebaliknya. Nah, itu saya kira kata kuncinya itu ada di saling menghormati dan menghargai, walaupun kita tidak sependapat dengan pandangan atau sikapnya, gitu. Menurut Kak Zayadi ini cukup tidak hanya dengan toleransi membuat keragaman itu menjadi indah, atau ada hal lain? Atau ada hal lain ya? Iya, Siap. silakan Kak. Toleransi itu adalah buah ya. Toleransi itu adalah buah. Jadi walaupun kita sudah memiliki toleransi, itu dibutuhkan atributif lain gitu. Misalnya salah satu yang perlu dikembangkan lebih lanjut adalah budaya saling kolaborasi ya, atau dalam hal ini gotong royong kalau di dalam istilah profil pelajar Pancasila itu. Nah itu perlu digalakkan. Kemudian yang kedua,
antar yang berbeda itu harus punya satu visi, punya satu tujuan yang sama gitu. Jadi kalau itu tidak ketemu, maka jalinan persatuan dan kesatuan itu nanti agak sulit gitu. Dan yang ketiga, dibutuhkan dukungan dari institusi gitu. Betapa banyak problem-problem di Indonesia terkait dengan intoleransi itu bisa selesai dengan dukungan atau supporting dari supporting dari institusi, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, misalnya seperti tokoh masyarakat, kemudian lembaga-lembaga ormas, kemudian lembaga-lembaga pemerintahan. Bahkan dalam hal ini misalnya orang yang atau lembaga yang kita percayai sebagai juru damai atau wasit dalam hal ini, misalnya dalam konteks kelas itu guru gitu. Nah itu juga dia harus berperan aktif gitu, berperan aktif bagaimana dia tidak saja menumbuhkan tapi juga melakukan inisiatif-inisiatif untuk bagaimana budaya atau nilai-nilai toleransi itu berkembang di lingkungannya masing-masing. Jadi yang dibutuhkan tentu saling menghargai, menghormati, kemudian saling bantu antar sesama gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu juga tidak saling menjatuhkan, saya kira. Itu juga penting, saling mendukung. Dan satu kata kunci lagi adalah kolaborasi atau gotong royong. Nah, itu penting dididikkan nilai-nilai ini kepada siapapun, apakah itu pelajar maupun kepada anak-anak kita di rumah. Jadi bekerja sama dengan mereka yang berbeda. Kata kuncinya di sini adalah saling mengenal ya, seperti tagline-nya dari Puspeka. Nah, saling mengenal itu ada jadi satu kata kunci yang menurut saya penting untuk menjalankan ini semuanya. Itu Kak Febi sama Kak Jenab. Tapi memang Siap, agar saling mengenal, karena dengan mengenal kita jadi tahu sama tahu, sehingga prasangka pun akan terkikis di sana. Gitu ya, Mas bisa Yaya? terus bisa berkolaborasi, bergotong royong. Betul nanti sekali. buahnya jadi toleransi. Seperti itu ya Kak. Karena ya. kita kan kita sebagai masyarakat sangat Beragam berbineka sekali. ya. Nah, Iya, seperti juga video berikut ini, Ya, Mas Dedi. tentunya Kita akan tentang- melihat satu video lagi nih tentang Bhinneka Tunggal Ika. semuanya negara kita tentunya. Jangan Ini kemana-mana, Kak Zayadi. Silakan. Nit, ya gimana? Udah lengkap semua? Ini udah kok, yang ini udah. Ya udah nih, minta tolong bawain ke mobil ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh sakit. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Main lagi yuk. Ayo. Ada apa ya? Ini Ibu, ada sedikit rezeki dari kami, mohon diterima. Makasih banyak ya Neng ya. Iya Bu, kami permisi dulu ya. Iya, baik. Demikian salah satu video tentang Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi dia masih mengingat masa kecilnya yang pernah ditolong walaupun bukan sesamanya gitu ya. Jadi terus mengingat dan itu nantinya juga dapat berkolaborasi kan, saling walaupun memberikan berbeda, bantuan tetap bisa gitu. saling membantu. Itulah Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Betul Bhinneka sekali, Tunggal Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Wah, kita mau langsung tanya ke Iya. Mas Yadi kalau gitu ya. Karena tadi itu video hanya 1 menit, tapi benar-benar penuh
penuh makna. Penuh makna banget Ya kan? sih. Dan ya. rasa kalau kita bicara tentang makna itu harus dijaga benar-benar. Iya. Ya kan? Jadi gimana kira-kira nih Mas Dian? Mungkin bisa sekaligus sebagai closing statement juga untuk kita. Dan juga nanti memberikan motivasi Betul. bagaimana nih menjaga toleransi, apalagi di Bagaimana kalangan ini? anak-anak muda seperti kita gitu ya. Betul. Bagaimana kira-kira untuk menjaga Mas Dian menjaga kedamaian dalam keberagaman. Betul sekali. Bagaimana Mas kira-kira? Silahkan Kak. Ya, baik. Mari kita pahami bersama apa yang kira-kira akan menimbulkan gesekan terkait dengan intoleransi. Itu salah satu penyebabnya adalah stereotyping. Stereotyping itu adalah kita melabelkan sesuatu kepada orang lain dan memukul rata bahwa orang lain yang sama dengan dia itu punya sifat yang sama. Contoh, misalnya kita melabelkan, oh orang X itu orangnya pelit ya, gitu. Kemudian yang lain yang sama dengan dia itu dianggap pelit juga. Gitu. Nah itu salah satu yang menurut saya itu perlu stereotyping itu harus dihilangkan. Karena stereotyping itu kemudian akan melahirkan prasangka gitu ya. Nah prasangka itu adalah akar dari intoleransi. Gitu. Jadi prasangka itu kemudian akan melahirkan diskriminasi atau persekusi gitu ya. Jadi diskriminasi, persekusi itu awalnya dimulai dari prasangka dan prasangka itu diawali dengan stereotyping. Nah, 3 ini harus kita kikis supaya itu tidak menjadi semacam virus yang akan membubarkan keragaman maupun fitrah keberbedaan di antara kita gitu. Solusinya apa? Solusinya sebenarnya mudah. Solusinya itu adalah ketemu, kenalan. Jadi ini ada satu tesisnya ya atau teorinya ya. Namanya di dalam psikologi sosial itu kontak hipotesis gitu. Nanti bisa dicek pandangannya dari Gordon Allport, itu namanya kontak hipotesis. Kontak hipotesis itu apa? Kontak hipotesis itu adalah obat melawan stereotyping atau prasangka dan diskriminasi itu adalah membiarkan kelompok-kelompok yang berbeda itu berinteraksi satu sama yang lain. Dan ini dikunci sangat baik sekali oleh kata-kata mutiara yang selalu kita dengar dan selalu kita ucapkan, tak kenal maka tak sayang. Nah, itu penting itu. Tak kenal maka tak sayang itu penting digalakkan untuk menghapus prasangka, menghapus stereotyping dan menghapus diskriminasi. Jadi untuk menghilangkan ini, mari kita perbanyak contoh-contoh praktek-praktek baik atau intervensi-intervensi di segala lini dengan kata kunci tak kenal maka tak sayang ini. Nah, ini yang mungkin akan juga menjadi kata penutup saya, bahwa kata-kata Bhinneka Tunggal Ika di kaki sang burung Garuda itu adalah fitrah Indonesia dan dikunci dengan sangat baik oleh tak kenal maka tak sayang. Mari kita saling kenal supaya tumbuh di hati kita masing-masing sayang, dan kemudian itu akan merawat keberagaman di negara kita Indonesia. Itu saya kira. Wow, terima kasih sekali. Kak Zayadi, luar biasa sekali. Tadi kita sudah mendengar banyak informasi dari Mas Ahmad Zayadi selaku tim teknis dari staf khusus Mendikbud Ristek bidang kompetensi dan manajemen. Banyak sekali informasi. Baru satu tema. Kita sudah se-happy ini. Alhamdulillah, dan kita bersiap untuk tema berikutnya. Selanjutnya.